menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Firman Tuhan juga akan mengutip sekali lagi dari ayat 22, yaitu bagian yang kita bisa temukan dalam Kejadian 15 ayat 6. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Paulus mengatakan semua ini dengan tujuan agar menunjukkan kepada kita bahwa pembenaran melalui iman bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan di masa yang lampau, yaitu pada zaman Abraham, hal ini sudah terjadi. Sejak zaman Abraham, yaitu sejak zaman cikal bakal dari Israel, hal ini yaitu pembenaran dilakukan berdasarkan iman. Abraham tidak disunat supaya ia dapat dibenarkan. Terlebih lagi ia tidak mentaati hukum Taurat dengan maksud yang sama. Ia dibenarkan karena ia percaya kepada Allah dan ia setia kepadanya. Oleh karena itu Paulus berkata, apa yang kita lihat dalam Injil Yesus Kristus jelas sekali merupakan hal yang sama seperti apa yang kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama. Itu pembenaran oleh karena mentaati Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat atau dengan melakukan yang baik. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, semuanya adalah pendosa dalam pandangan Allah, dan tidak ada kebenaran yang bisa kita tunjukkan di hadapan Allah yang adalah sempurna dan murni. Pembenaran hanya akan kita peroleh melalui Allah sendiri dan janjinya yang telah dibuat pada zaman Abraham. Dan Abraham percaya kepada janji keselamatan yang Allah buat ini, sehingga hal ini diperhitungkannya sebagai kebenaran. Imannya lah yang menyelamatkan dia. Dan Abraham kemudian dalam bahasa Ibrani menjadi Zadik, orang yang sangat benar, dan semua ini diperolehnya oleh karena imannya. Perjanjian baru terus berjalan dengan prinsip yang sama ini, yaitu dengan percaya bahwa baik sunat maupun hukum Taurat tidak akan bisa menyelamatkan kita. Ini merupakan prinsip yang kita juga bisa temukan di antara kelompok-kelompok yang religius. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan melalui gereja atau institusi, atau dengan sekedar pengakuan atau tradisi, atau juga dengan melakukan perbuatan baik. Keselamatan hanya bisa kita peroleh melalui anugerah di dalam Yesus Kristus yang telah Allah bangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah dibunuh dan dibangkitkan kembali supaya kita dapat dibenarkan. Dan oleh karena pengorbanan Kristus, ketika kita beriman kepada Dia, kita dinyatakan benar oleh Allah. Abraham diselamatkan oleh karena hal ini. Demikian juga kita. Kita juga akan memperoleh keselamatan dengan melakukan hal yang sama. Jadi, saudara, mari kita beriman. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Surat Roma pasal yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Nasihat Iman Leluhur kita, Bapak Abraham. Sekarang mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua dalam program ini. Pembelajaran kita dalam kitab Roma pada pasal yang keempat ini memang sangatlah mengasihkan. Dan saya akan mulai bertanya kepada Bapak Yohanes untuk pertanyaan sekitar kitab Roma pasal yang keempat ini. Pak Yohanes, apakah benar bahwa Abraham memang ada?
Banyak orang bertanya-tanya kepada diri mereka sendiri, apakah tokoh dalam Alkitab ini memang benar-benar ada? Apakah mereka ini orang yang nyata begitu? Iya, Pak Oti. Ini memang merupakan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat signifikan ya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah tokoh-tokoh dalam Alkitab ini benar-benar ada? Ini adalah pertanyaan yang sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak ada yang salah. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri mengenai pertanyaan semacam ini terhadap orang-orang yang ada di masa lampau. Apakah benar mereka ini memang ada? Namun di dalam sisi yang lain, pertanyaan ini sayang sekali tidak masuk akal karena ada dua kriteria yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama adalah sangat kurangnya dokumentasi yang membuktikan keberadaan dari tokoh-tokoh ternama dalam sejarah Yunani Romawi ini. Alasan yang benar mengapa seseorang bertanya apakah Abraham benar-benar ada atau tidak adalah karena namanya tidak tertulis di luar Alkitab. Referensi Alkitab mengenai Abraham adalah satu-satunya referensi yang kita miliki. Jadi seseorang mungkin berkata, kami tidak menemukan lahir Abraham atau nomor KTP Abraham. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu? Dan sekarang, saudara, ini merupakan realita yang tidak hanya eksklusif dalam cerita Alkitab. Jadi apa yang kita bisa lihat di luar sana, tidak ada alasan untuk mempertanyakan keotentikan firman Tuhan. Dan menarik sekali, karena beberapa waktu yang lalu, saya dengar ya ada banyak diskusi tentang Injil Lukas. Dan ada banyak orang yang bertanya kepada diri mereka sendiri mengenai apakah Yesus itu benar-benar nyata. Apakah semua ini memang telah terjadi. Dan tiba-tiba ketika Injil Yudas muncul, setiap orang berpendapat bahwa Yesus merupakan tokoh nyata. Karena Yudas adalah muridnya. Jadi keberadaan Yesus langsung diterima. Apa yang saya dapat dari sini adalah karena terdapat banyak sekali prejudis dari orang-orang, dari media, dari kelompok sekuler lainnya yang memberikan serangan diskriminatif terhadap kekristenan meskipun hukum sendiri sebetulnya menentang hal ini. Jadi apa yang kita bisa lihat jelas di sini yaitu bahwa dari sudut pandang Kristus dalam perjanjian baru, Abraham memang tokoh sejarah yang nyata. Dan hal ini jelas sekali dipaparkan dalam pasal 4. Jadi ini semua sampai kepada titik apakah kita percaya dengan apa yang perjanjian baru katakan atau ini justru kepada apa yang orang-orang katakan. Orang yang tidak ada di sana dan tidak menyaksikan apa-apa. Untuk itu saya pribadi saya lebih memilih untuk percaya kepada kitab suci. Benar Pak Yohanes, Abraham, Daud, siapa yang tidak suka dengan tokoh ini? Mazmur dari Daud atau bahkan petualangan dari Abraham. Dan yang berikut Pak Yohanes, dosa apakah yang disebutkan dalam pasal yang keempat ayat 7 dari kitab Roma ini? Dosa jahat apa rupanya yang telah dilakukan oleh Abraham dan juga Daud? Ya, masalahnya adalah ketika kita membaca sejarah dari tokoh-tokoh Alkitab ini, beberapa orang sering menyebut orang-orang ini sebagai tokoh iman. Alkitab akan menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang adalah pendosa. Setiap orang sudah salah dalam pandangan Allah. Bahkan Abraham dan Daud yang merupakan tokoh yang sangat ternama dalam Alkitab. Apakah Anda masih ingat ketika Abraham dalam Alkitab Kejadian mencoba untuk berbohong dan berkata bahwa Sarah bukan istrinya? Abraham adalah seorang pendosa. Dan inilah mengapa ia tidak dibenarkan oleh karena perbuatannya. Namun ia dibenarkan oleh karena imannya dalam Allah. Sama halnya dengan Daud. Meskipun ia adalah orang yang berkenan kepada Allah, namun ia juga bersalah oleh karena melakukan perzinahan dan menempatkan suami dari selingkuhannya di tempat yang paling depan dari semua pasukan supaya ia mati. Daud harus bertanggung jawab atas pembunuhan dan perzinahan yang terjadi. Meskipun ia merupakan raja yang terkenal dalam kerajaan Israel, ia masih merupakan seorang pendosa. Oleh sebab itu, baik kehidupan Abraham maupun kehidupan Daud
adalah kehidupan yang menyatakan fakta bahwa tanpa pengampunan dari Allah, tanpa iman akan pengampunannya, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab, pahlawan yang sejati adalah Allah itu sendiri. Karena semua manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan dosa. Bahkan sudah terlalu parah untuk dibuang. Ya, kira-kira begitulah Pak Otili. Benar sekali Pak Yohanes. Satu pertanyaan lagi Pak Yohanes. Mengapa pembenaran dan keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja Pak? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang krusial. Penting sekali bagi kita memahami apa yang diajarkan Alkitab di sini. Yang pertama yang harus kita mengerti adalah bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah pendosa. Kita semua adalah pendosa karena kita telah dilahirkan dalam dosa. Dan karena kita telah melakukan dosa. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri dalam hal apapun. Jadi sangatlah tidak mungkin. Sama halnya seperti jika kita menginginkan seorang penjahat untuk bisa menjadi pengacara dalam pengadilan. Tidak akan pernah beres jadinya. Tidak mungkin seseorang yang sakit bisa mencoba menjadi dokter. Keadaan manusia sudah tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Ketika seseorang percaya bahwa mereka bisa diselamatkan oleh karena amal ibadahnya, mereka sebenarnya menyangkali fakta bahwa mereka ini adalah pendosa, yaitu bahwa mereka ini sedang sakit. Nah, sekarang masalah yang kedua berkaitan dengan masalah prinsip yang bisa diakses oleh setiap orang. Contoh ya, banyak orang di dunia ini yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan keselamatan dengan melakukan kebaikan. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan menyadari bahwa kebanyakan orang yang percaya akan hal ini adalah orang dari golongan menengah ke atas. Karena mereka memiliki sumber dana yang cukup untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebanyakan orang ini dari golongan menengah ke bawah, dari golongan yang lebih miskin, tidak berpikir demikian. Jadi ini merupakan cara pikir kaum elit. Dan ketika kita berbicara mengenai keselamatan yang merupakan hasil dari pengetahuan, maka hanya orang yang cerdas saja yang bisa mendapatkannya. Meskipun yang kita percaya adalah bahwa keselamatan merupakan hasil dari kerja dan perbuatan baik pada orang lain, maka orang tua, anak-anak, orang difabel akan mengalami kesulitan untuk memperoleh keselamatan. Akan lebih sulit juga untuk mereka melakukan perbuatan baik sebagai contoh. Jadi inilah mengapa prinsip dasar yang dinyatakan di dalam Injil adalah bahwa keselamatan hanya kita peroleh melalui iman. Setiap orang dapat memahami hal ini dan mempercayainya. Bahkan seorang anak bisa memahami Injil dengan cara demikian. Jadi yang benar adalah tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk membanggakan diri karena kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Tidak ada satu hal pun yang dapat membeli keselamatan. Jadi kriteria iman adalah sebuah kriteria yang universal. Dan inilah kehidupan. Seseorang yang hanya akan melakukan sesuatu ketika mereka percaya dengan hal tersebut. Ketika mereka memiliki iman, itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan inilah kehidupan. Setiap orang yang sombong, yang membanggakan diri, dan tidak pernah mengakui masalah mereka akan berakhir dengan kehidupan yang hancur. Mereka pergi ke dokter namun menolak untuk mengakui sakit penyakit yang mereka derita. Dan akibatnya, mereka akan mati. Ketika sebuah tim yang akan bertanding merasa bahwa mereka lah yang terhebat, akhirnya mereka akan kalah. Dan inilah prinsip Allah. Jangan sombong, terimalah kenyataan bahwa Anda memiliki kebutuhan. Percayalah kepada Allah, dan Dia akan menganugerahkan kepadamu keselamatan oleh iman. Dan ini semua diberikan dengan cuma-cuma alias gratis. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Senang sekali bisa mendengarkan untuk semua jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes.